Salam saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus. Salam damai sejahtera. Dan saya percaya bahwa Yesus Kristus yang kita sembah akan selalu menyelamatkan kita, akan selalu menyertai kita dalam perjalanan sementara hidup di dunia ini sebagai orang asing, pendatang dan perantau di dunia ini, hingga kita tiba di dalam dunia yang akan disediakan itu, kerajaan surga. Saudara-saudara, saya masih sampaikan pelajaran ini bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Itu sebabnya pada waktu kita belajar firman Tuhan ini, saudara-saudara, kita selalu diarahkan untuk hidup bersama Yesus Kristus. Haleluya, saudara-saudara. Walaupun saudara-saudara banyak menghadapi pergumulan, cobaan, tantangan, sakit dan penyakit, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, apalagi situasi saat ini, saudara-saudara. Tapi saya harus tetap tekankan kepada saudara melalui firman Tuhan ini, harus kita tetap ada di dalam Yesus Kristus. Sebab itulah yang akan menuntun kita dalam melalui kehidupan ini. Dan akhirnya kita menang. Dan akhirnya dibenarkan oleh Tuhan. Dan akhirnya kita akan tiba di dalam kerajaan surga. Saudara, saya katakan pada saat ini, di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Mari kita baca ayat ini. Saudara boleh dengarkan dengan seksama apa yang disebutkan oleh ayat-ayat yang saya bacakan di sini. Dengan subtopik, saudara-saudara, kepenuhan hidup dalam Kristus. Kristus artinya yang diurapi, saudara-saudara. Kristus artinya yang diurapi. Itu di dalam bahasa Grekanya, saudara-saudara. Oleh sebab itu, apa maksudnya kepatuhan hidup dalam Kristus? Kemarin saya tekankan saudara bahwa kehidupan, bahwa keselamatan ini tidak akan pernah kita dapat peroleh di luar Yesus Kristus. Hari ini saudara, apa yang disebutkan ayat ini? Saya baca. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Ingat saudara-saudara, kamu telah menerima Kristus Yesus. Tolong angkat tangan saudara-saudara, apakah engkau sudah menerima Yesus Kristus di dalam hidupmu? Katakan ya kalau misalnya ya. Aminkan saudara-saudara, Tuhan, saya telah menerima engkau sebagai juru selamat pribadi saya. Dan kalau engkau misalnya sudah buktikan itu saudara-saudara, kita sudah menerima dia, maka harus jelas identitas kita di seluruh dunia ini saudara. Bahwa kita akan tetap hidup di dalam Yesus Kristus. Kalau disebutkan ayat ini, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Hendaklah kamu berakar di dalam dia. Dan dibangun di dalam dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hidupmu melimpah dengan syukur. Saudara, mari luar biasa ini ayat ini, aminkan saudara. Pertama, kamu telah menerima Kristus Yesus. Saya katakan angkat tangan saudara-saudara bahwa engkau telah menerima Yesus Kristus. Saya mengakui di dalam kehidupan saya terima Yesus Kristus. Saudara-saudara, kalau kita sudah menerima Yesus Kristus, maka disebutkan di sini, hendaklah engkau tetap di dalam Yesus, di dalam Kristus. Jangan keluar, saudara, jangan keluar. Jangan keluar, jangan tinggalkan Yesus. Terlepas saudara-saudara bagaimanapun pergumulan saudara, lihat banyak cerita-cerita di dalam Alkitab, misalnya Ayub. Banyak tantangan yang kita hadapi saudara-saudara. Tetapi harus di dalam komitmen kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah keluar dari apa? Kristus, tapi tetaplah tinggal apa? Kristus di dalam hidup kita. Saudara, kalau saudara sudah menerima Yesus Kristus, saya telah menerima Yesus Kristus, maka ini ada namanya satu saudara-saudara, komitmen. Komitmen, janji dari kedua belah pihak. Dalam hal ini saudara, saya selalu menerangkan bahwa Tuhan kita, Tuhan Allah, Tuhan Yesus kita adalah secara rohaninya adalah pengantin pria kita. Kita, seluruh manusia di dunia ini adalah pengantin wanitanya. Dan pengantin pria dengan pengantin wanita ini harus di dalam satu hubungan komitmen. Jadi layaknya saudara-saudara, seorang wanita dan seorang pria, ketika seorang hamba Tuhan
pendeta memberkati di dalam gereja, menyatukan mereka menjadi keluarga yang baru, hubungan suami yang istri yang sah berdasarkan pengurapan firman Tuhan, maka mereka berjanji mengikat janji satu dengan yang lain, saudara-saudara. Nah, demikian antara kita dengan Tuhan. Kalau sekali saya sudah terima Yesus, ketika kita melanggar sumpah itu, artinya keluar aku, saudara, dan kutinggalkan, maka saya menggagalkan perjanjian antara kedua belah pihak saya dengan Tuhan. Ini jangan terjadi, saudara-saudara. Jangan terjadi. Jangan sampai saudara juga meninggalkan Yesus. Jangan sampai juga engkau tinggalkan kebenarannya. Jangan sampai engkau juga tinggalkan apa? Keselamatan yang akan ditawarkan itu, sebab hanya di dalam Dia. Kalau engkau sudah menerima Kristus, tetap, saudara, tetap. Kalau misalnya saya di sini adalah tadinya belum terima Yesus, sekarang saya sudah melangkah, saudara, dan saya sekarang ada di dalam Yesus, tetap tidak boleh keluar. Jangan tinggalkan. Kalaupun ada angin, gelombang yang lain misalnya mengelilingi kita di kehidupan ini, saudara, bagaikan danau Galilea itu ketika menghantam itu Petrus misalnya, saudara-saudara, tapi dia tidak akan tenggelam ketika Yesus hadir. Jadi artinya kita harus tetap di dalam Yesus. Setelah tetap di dalam Yesus, maka disebutkan di sini, hendaklah kamu berakar, saudara. Apa artinya? Kalau saya sudah terima Yesus Kristus, lalu saya sudah tetap di dalam Yesus, lalu kemudian saya harus berakar. Layaknya kita ini, saudara-saudara, kalau saudara baca di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-26 ke-29, saudara-saudara, di sana disebutkan layaknya kita ini adalah seorang umat Tuhan yang bertumbuh imannya mengikuti undang-undang pertumbuhan, ya, seperti pohon-pohon yang ada mungkin di taman saudara, halaman rumah saudara, atau kebun saudara, atau di ladang, atau di lingkungan di mana saudara tinggal. Lihatlah sebatang pohon, saudara. Atau saya katakan, misalnya kita tanam bibit cabai, kita tanam bibitnya, maka dia akan tumbuh. Di mana kita letakkan ini bibit ini, maka dia akan di sana tumbuh. Kalaupun misalnya saudara ada misalnya air banjir, atau misalnya burung mengambil bibit itu, saat dia terbang ke sana, saudara, lalu bibit itu jatuh di sana. Artinya di mana bibit itu jatuh, maka bibit itu akan bertumbuh di sana. Saudara pernah lihat ada gambaran dan perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tentang perumpamaan penabuh. Ada itu benih itu jatuh di pinggir jalan, ada di batu, ada di semak duri, dan ada juga di apa? Di tanah yang baik. Saudara-saudara, di sini disebutkan, kalau engkau sudah menerima Yesus Kristus, maka tetaplah di dalam Yesus. Kalau engkau sudah tetap di dalam Yesus, maka engkau harus berakar di dalam Yesus. Jadi saudara, maksudnya aku harus membangun bangunanku, aku harus tancapkan akarku di dalam Yesus supaya aku bertumbuh di dalam Yesus. Amin, saudara, ya, supaya aku bertumbuh di dalam Yesus. Ini apa yang disebutkan ayat firman Tuhan, luar biasa, saudara-saudara, harus diaminkan. Maka kemudian bagian berikut, setelah berakar, maka engkau harus dibangun di dalam Yesus. Saudara-saudara, ketika engkau sudah terima Yesus, hendaklah hidupmu tetap di dalam Yesus, hendaklah hidupmu berakar di dalam Yesus. Kalau engkau sudah berakar di dalam Yesus, maka di sana akarmu tertancap, saudara. Maka di sanalah engkau membangun bangunanmu. Bangunan apa, saudara? Bangunan iman saya. Kalau saya mau membangun iman saya, harus di dalam Yesus. Harus di dalam Yesus. Kalau kita membangun rumah, bila mana ada saudara kita, bila mana ada di antara saudara yang juga merupakan arsitek, saudara akan lihat, atau saudara pemborong misalnya, ya, saudara akan lihat, oh ini membangun perumahan dalam satu tempat ini, tentu saudara akan pelajari pondasinya dengan baik, atur dengan baik, jangan sampai goyah pondasi. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, ketika pondasinya sudah keras dan bagus, mantap, di sanalah ditancapkan kuda-kudanya. Sehingga bangunan ini ketika berdiri pun nanti, dia tidak akan apa? Goyang dan gampang rubuh, tetapi dia akan tetap kokoh. Kokoh selama-lamanya. Kalau di dalam Yesus. Jadi saudara, yang saya maksudkan, kalau Yesus adalah keselamatan kita, engkau sudah dibangun di dalam Yesus, saya tidak akan ragu, saudara, bahwa saya pasti diselamatkan. Amin, saudara. Saudara pasti bisa pastikan itu di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, setelah dibangun di dalam Yesus, maka orang itu semakin bertambah teguh di dalam iman. Kolose 2 ayat 6 dan 7.
Saudara, saya terima Yesus, saya tetap di dalam Yesus, saya berakar di dalam Yesus, saya dibangun di dalam Yesus, maka orang yang sudah dibangun di dalam Yesus, orangnya pasti semakin kuat dan semakin bertambah teguh di dalam iman. Haleluya. Beberapa waktu yang lalu, saudara, kita sudah pelajari bagaimana pentingnya belajar Alkitab. Salah satunya adalah kita akan bertumbuh di dalam iman, saudara-saudara. Jadi, saya akan bertambah teguh. Yang terakhir, saudara, Kolose 2 ayat 6 dan 7 ini, dia sebutkan begini, saudara. Jika kau sudah terima Yesus, tetaplah hidupmu di dalam Yesus, berakar di dalam Yesus, dibangun di dalam Yesus, tambah teguh di dalam Yesus, dan akhirnya hidupmu akan penuh, melimpah, dan bersyukur kepada Tuhan. Wow, luar biasa, saudara. Jadi kalau ada di antara kita, saudara-saudara, sering bersungut-sungut, sering mempersalahkan Tuhan, itu artinya sebenarnya posisi kita ini, saudara, belum terletak di dalam Yesus. Sesungguhnya kita di luar Yesus. Kita tidak mau seperti itu, saudara-saudara. Jadi harus ada di dalam Yesus. Kenapa, saudara? Karena dia adalah keselamatan kita. Dan orang yang sudah ada di dalam Yesus, pasti hidupnya selalu melimpah dengan syukur. Saudara, di mana kita saat ini? Engkau boleh selidiki hatimu, engkau boleh lihat kehidupanmu. Apakah saya betul-betul sudah di dalam Yesus? Sudah tetap di dalam Yesus? Sudah berakar di dalam Yesus? Dan sudah dibangun di dalam Yesus? Dan sudah semakin teguh di dalam Yesus? Dan sudah semakin melimpah dengan ucapan syukur? Semua ini membuktikan bahwa sesungguhnya saudara dan saya sudah dan sedang dan terus-menerus akan menerima Yesus Kristus, tetap di dalam Dia untuk keselamatan saudara dan keselamatan saya. Adalah doa dan harapan saya kepada saudara semua.